Saudara-saudari terkasih, salam jumpa kembali dalam Santapan Sabda Minggu Biasa ke-33 berdasarkan Injil Matius bab 25 ayat 14 sampai 30. Tema renungan: makna di balik perumpamaan tentang talenta. Saudara-saudari terkasih, Pater Tony de Mello pernah bercerita tentang seseorang yang menemukan sebutir telur elang. Orang itu menempatkan telur burung elang itu bersama telur ayam untuk dierami. Ketika telur-telur ayam itu menetas, telur elang itu pun turut menetas dan dibesarkan seperti anak-anak ayam. Selama hidupnya, elang itu berbuat seperti ayam, mengais tanah untuk mendapatkan makanan, berkotek seperti layaknya seekor ayam, dan ia tidak pernah terbang jauh. Ia selalu berpikir bahwa ia adalah seekor ayam. Tahun-tahun berlalu, dan elang itu menjadi tua dengan tidak pernah mengembangkan kemampuannya sebagai burung elang. Pada suatu hari, dia melihat seekor burung perkasa di angkasa biru. Burung itu melayang-layang dengan indah dan lincah melawan tiupan angin. Dia meliuk-liuk menembusi angkasa sebelum bertengger di atas pohon yang sangat tinggi. Dia bertanya dengan rasa kagum kepada seekor ayam di sebelahnya, "Burung apakah di atas sana itu?" Ayam itu menjawab, "Itu adalah burung elang, raja segala burung. Tetapi tidak usah terlalu dipikirkan. Dia itu berbeda dari kita. Dia itu elang, sementara kita hanyalah ayam." Maka elang itu tidak pernah memikirkan hal itu lagi. Akhirnya, dia mati dengan berpikir bahwa ia adalah seekor ayam dan bukannya seekor elang. Sayang memang, elang itu tidak menyadari kemampuannya sebagai burung elang, dan karena itu tidak pernah bisa berbuat sesuatu seperti burung elang. Saudara-saudari terkasih, dalam Injil hari ini, Yesus mengecam orang yang tidak mendayagunakan bakat dan kemampuannya melalui sebuah perumpamaan. Di dalam perumpamaan itu, Yesus membandingkan kerajaan Allah itu dengan seorang tuan yang hendak bepergian ke luar negeri. Dia lalu menyerahkan uangnya kepada hamba-hambanya untuk dikembangkan masing-masing seturut kemampuannya. Ada yang menerima 5 talenta, ada yang menerima 2 talenta, dan ada yang menerima 1 talenta. Ketiganya berusaha untuk mengembangkan uang tuannya itu. Tetapi sayang, orang yang ketiga tidak mampu mengembangkan uang tuannya itu. Lama sesudah berada di luar negeri, tuannya itu pulang dan meminta pertanggungan jawab dari orang-orang yang telah diberikan uang itu. Setiap orang yang telah mengembangkan uangnya tentu saja dipuji oleh tuannya, yakni orang yang mendapatkan 5 talenta dan 3 talenta. Mereka telah setia dan dapat dipercayai dalam hal kecil. Oleh sebab itu, mereka akan diberi tanggung jawab yang lebih besar. Sekarang, mereka boleh masuk dan turut mengambil bagian di dalam kebahagiaan Tuhannya. Sementara itu, orang yang tidak mengembangkan talentanya, yakni orang yang ketiga, dimarahi dan talentanya itu diambil dan diberikan
kepada orang yang memiliki 10 talenta. Saudara-saudari terkasih, apa makna perumpamaan ini untuk kita? Talenta di dalam perumpamaan tadi berarti bakat-bakat, kemampuan-kemampuan, atau hal-hal baik apa saja yang ada di dalam diri kita. Tetapi talenta yang sama juga bisa berarti iman yang kita terima dari Allah. Iman itu juga harus dikembangkan. Dalam usaha mengembangkan iman itu, kita juga mesti memiliki mental pedagang. Pedagang yang menyembunyikan hartanya di dalam tanah adalah pedagang yang bodoh dan tidak berguna. Dia mestinya harus mengembangkan hartanya agar bisa menjadi lebih banyak. Iman yang kita terima merupakan satu talenta besar. Oleh sebab itu, iman itu harus dikembangkan dan tidak boleh disia-siakan. Iman itu harus bertumbuh dan bukannya dikuburkan di dalam tanah. Kita tidak cukup menjaga iman yang kita terima waktu permandian. Tetapi kita mesti berusaha mengembangkan iman itu menjadi sesuatu yang hidup. Sehingga segala sesuatu yang kita lakukan mestinya berdasarkan iman yang telah tumbuh dan berkembang. Semoga oleh firman Tuhan dalam Injil hari ini, kita dimampukan untuk mengembangkan iman kita, agar kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen sungguh didasarkan pada iman yang hidup. Tuhan memberkati kita. Amin.